Halo semua, semoga kita selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, dan berlimpah rezekinya. Oke, di video kali ini, aku membahas tentang kasus yang berasal dari Karawang, Jawa Barat. Kasus ini terjadi pada tahun 2017, di mana seorang suami tega mencincang istrinya dan menghanguskannya. Tanpa berlama-lama, langsung kita masuk di pembahasannya. Muhammad Kholili merupakan pria yang berusia 23 tahun, berasal dari Karawang, Jawa Barat. Dia bekerja sebagai office boy di salah satu kantor di Karawang. Pada tahun 2014, Kholili berkenalan dengan seorang wanita di media sosial Facebook. Wanita itu bernama Siti Sadah yang biasa disapa sebagai Nindi. Wanita berusia 21 tahun itu berasal dari Semarang. Dari awal perkenalan, Kholili jujur mengatakan kalau dia hanya seorang OB yang gajinya pas-pasan. Dan Nindi pun tidak keberatan dengan hal itu, sampai keduanya memutuskan untuk berpacaran. Setelah 1 tahun menjalin hubungan, di tahun 2015, Kholili memberanikan diri melamar Nindi. Acara lamaran pun lancar, dan Nindi menerima lamaran Kholili. Di tahun yang sama, Kholili dan Nindi akhirnya menikah. Setelah menikah, Nindi diboyong oleh Kholili tinggal di Karawang. Namun, Nindi sempat kembali ke Semarang untuk bekerja. Sebulan bekerja, Nindi memutuskan untuk resign dan kembali ke Karawang. Kehidupan rumah tangga keduanya tampak baik-baik saja. Hingga di tahun 2016, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang berinisial AAL. Bertambahnya anggota keluarga membuat pengeluaran pun semakin meningkat. Untuk menutupi itu, di tahun 2017, Nindi kembali bekerja, sedangkan AAL dititipkan di rumah orang tua Kholili di Bogor. Bukannya semakin harmonis, masalah timbul setelah Nindi bekerja. Pendapatan yang lebih besar dari Kholili membuat Nindi besar kepala. Dia tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga yang baik. Sepulang kerja, Nindi tidak pernah mau mengerjakan pekerjaan rumah. Dia hanya beristirahat dan bermain handphone. Walaupun demikian, Kholili selalu sabar menghadapi sikap Nindi. Setiap pulang kerja, Kholili selalu membereskan rumah sendirian. Dari menyapu, menyuci, sampai memasak. Hari demi hari, sifat sabar Kholili membuat Nindi semakin semena-mena. Dia selalu memarahi Kholili sebagai ayah yang tidak becus karena tidak pernah mengirim uang untuk anak mereka AAL. Harus diakui, semua kebutuhan AAL ditanggung oleh orang tua Kholili. Bukan hanya memarahi, Nindi bahkan menghina dan berkata kasar kepada Kholili. Pertengkaran pun sering terjadi antara mereka berdua. Pada bulan Oktober 2017, sepulang dari kerja, Nindi meminta Kholili untuk membelinya sebuah mobil. Kholili mengatakan, sebaiknya sewa saja mobil kalau hanya untuk berangkat kerja. Namun Nindi tidak mau tahu. Dia mengatakan, memberi waktu sampai Desember harus sudah dibelikan mobil. Kholili berpikir, jangankan membeli mobil, membeli susu anak saja tidak mampu. Karena gajinya hanya 3,8 juta, habis dipakai untuk membayar kredit motor dan membeli makan untuk Nindi. Sedangkan gaji Nindi selalu dipakai untuk dirinya sendiri. Setiap hari selalu ada pertengkaran, karena Nindi selalu memaksa dibelikan mobil. Pernah juga Nindi mencakar Kholili, namun tidak dibalas oleh pria itu. Sebagai manusia, kesabaran Kholili pun ada batasnya. Pada Senin 4 Desember, Kholili kembali bertengkar dengan Nindi. Awalnya mereka hanya adu mulut biasa. Namun Nindi yang sering kasar mencekik leher Kholili. Tidak terima dizolimi terus-menerus, Kholili berontak dan membalas memukul leher Nindi. Akibat pukulan itu, Nindi jatuh terkapar. Kholili kaget melihat Nindi yang tidak bergerak. Dia lalu memeriksa napas dan detak jantung Nindi, tapi ternyata semua sudah terhenti. Kholili menyesal telah melakukan hal tersebut. Pria itu lalu memindahkan tubuh istrinya ke ruang tengah kontrakan. Semalaman, Kholili berpikir keras untuk menghilangkan jejak penghilangan nyawa itu. Keesokan harinya, Kholili keluar dari kontrakan membeli golok dan plastik sampah. Kemudian, Kholili kembali ke kontrakan dan memutuskan memotong Nindi menjadi 3 bagian. Bagian kepala,
badan dan kaki. Semua itu dilakukan dengan menggunakan golok. Selanjutnya, dengan menggunakan motor, Ko Lili mengangkut potongan tubuh Nindi dan mencari tempat untuk membuangnya. Ko Lili membuang kepala dan kaki Nindi ke daerah Tegalwaru, sementara badan Nindi dibuang di desa Ciranggon. Selesai melakukan aksinya, Ko Lili pulang ke kontrakan, membersihkan bekas noda merah yang tertinggal. Semalaman, Ko Lili tidak bisa tidur, memikirkan dirinya jika takut ketahuan. Akhirnya, keesokan harinya, Rabu 6 Desember, Ko Lili kembali mendatangi tempat pembuangan Nindi. Sebelumnya, Ko Lili mampir membeli bensin di warung. Dia membakar seluruh bagian tubuh sang istri untuk menghilangkan jejak. Pada Kamis 7 Desember pukul 15 sore, mayat Nindi ditemukan oleh anak TK yang tengah bermain di Dusun Ciragon. Penemuan itu kemudian menjadi geger warga sekitar, lalu dilaporkan kepada pihak kepolisian. Potongan tubuh tanpa kepala dan kaki itu lalu dibawa ke RSUD Karawang untuk melakukan pemeriksaan forensik. Namun pemeriksaan sidik jari tidak dapat dilakukan karena sudah rusak jarinya. Polisi pun masih mencari anggota tubuh lain, yakni kaki dan kepala. Untuk mengetahui identitas mayat, polisi menyebarkan sketsa wajah, ciri-ciri pakaian, dan fisik yang ditemukan. Korban memakai sweater abu-abu bertuliskan Grand dan kaos coklat. Selain itu, terdapat tato bertuliskan Rolling Stones di bagian dada atas berukuran 7 cm x 3 cm. Sedangkan di punggung sebelah kanan, tato bergambar wanita bersayap yang sedang duduk berukuran 5 cm x 5 cm. Pencarian polisi membuahkan hasil. Polisi menemukan kaki dan kepala korban dalam plastik hitam di hutan dekat Curug Cigentis, Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru. Kepala ditemukan di pinggir jalan, sementara potongan kaki di tepi jurang. Pihak keluarga yang merasa mengenal ciri-ciri dari korban, lalu mendatangi rumah sakit dan melakukan pencocokan DNA. Di sisi lain, Ko Lili yang mau menghilangkan jejak, berpura-pura melaporkan kehilangan istrinya ke kantor polisi. Bermula dari inilah, Ko Lili kemudian ditahan polisi dan dijadikan tersangka. Menurut polisi, alibi Ko Lili tidak sesuai dengan bukti forensik potongan badan yang ditemukan. Kejanggalan terungkap ketika Ko Lili mengaku sebelum menghilang, istrinya sempat pulang ke rumah kontrakan di Dusun Sukamulya, Desa Pinayungan, Teluk Jambe Timur, Karawang, pada Kamis 7 Desember. Keterangan Ko Lili bertolak belakang dengan hasil pemeriksaan forensik, yakni korban tidak meninggal pada hari Kamis. Jadi tidak mungkin korban kembali ke rumah pada hari itu. Kemudian polisi mengecek alibi Ko Lili soal rutinitasnya, termasuk ke tempat kerja, sebelum potongan tubuh Nindi ditemukan. Ko Lili mengatakan Senin mencari istrinya, Selasa dia masuk kerja, Rabu dan Kamis juga masuk kerja. Sedangkan, ketika polisi mengecek ke tempat kerja, dia tak masuk kerja. Dari sanalah kecurigaan polisi muncul, lalu membuat pertanyaan yang semakin memojokkan Ko Lili. Akhirnya, Ko Lili pun mengakui semua perbuatannya. Dia mengaku jengkel karena terus dirongrong Nindi untuk membeli mobil. Hingga kesabarannya habis saat Nindi mencekiknya, dia membalas. Namun tidak menyangka kalau istrinya sampai kehilangan nyawanya. Sementara itu, tetangga di sekitar kontrakan Ko Lili tidak menyangka jika Ko Lili yang menghabisi Nindi dengan cara yang sadis pula. Menurut salah satu tetangga yang bernama Suri, Ko Lili dikenal warga sangat sayang terhadap keluarga. Sebelum putranya AAL berusia 13 bulan dititipkan ke keluarga, justru Ko Lili yang mengurus segala kebutuhan istrinya dari memasak hingga menyuci pakaian. Sedangkan Nindi jarang bersosialisasi dengan warga yang lain. Bahkan, kembali menurut Suri, Ko Lili kerap diminta istrinya ke warung dekat rumah, hanya untuk membeli barang-barang yang diperlukan Nindi, seperti pembalut dan lainnya. Selain Suri, warga lain bernama Eliana tidak menampik jika Nindi kerap memarahi Ko Lili tanpa sebab. Bahkan, ia mengaku sering mendengar suara rengekan Nindi ketika sang suami berada di rumah.
Eliana juga pernah menasihati Nindi agar tidak merengek-rengek minta Ko Lily membelikan mobil. Namun katanya, Nindi membantah dan menjawab, pokoknya pengen dibelikan mobil. Kasus ini selanjutnya diadili di Pengadilan Negeri Karawang. Pada tanggal 10 Juli 2018, jaksa penuntut umum menuntut Ko Lily dengan 14 tahun penjara. Namun, untuk putusan majelis hakim, tidak dijelaskan secara rinci. Demikian kasus kita kali ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran dari hal yang telah terjadi. Sampai jumpa di lain waktu.